Togonang ngaya di dalam kotak sinan bermain ikan rayo. Salam ambo untuk nan banyak dari ambo untuk kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca puji syukur kepada Allah, selawat jua bagi Nabi. Itu nan hindak boleh hindak disebut sebab dek mulai kabar bicara. Ampun lambo dek nenek mamak nang godang bahasa batuah sandi andiko dalam kampung tangkai katian dalam nagori. Kepoi tompek batanyo kepulang tompek babarito. Taruh kepada manti dubalang pegawai adat dan mudo pemimpiang dunia aso tarontang dua sudah. Ulun bukilek labo kolam bulan la sangkap 30. Tekilek ikan di dalam air, ikan tekilek jalo tibo, tentu jantan batinonya. Taruh kepada bundo kandung limpape rumah nang godang, ko iduk tu tempek baniat, mati tempek banazar. Taruh kepada dun sanak kesadonyo, 5 saja barado, asalai di lingkung dek buki, asalai di atok langit dan sayui, asalai di tanai lantai dan data. Dalam imbauan baju. Pembahasan kita pada hari kini adalah berkaitan jo tuah kato. Kato itu adalah semacam kato atau frasa alat untuk menyampaikan sesuatu. Maka dimulai dengan kata-kata atau wujud dari sebuah perundangan. Maka dimulai dengan kato. Maka tuah kato itu sadonya ada 2 boleh. Nah, maka itu yang kita sampaikan cik-cik. Apa tujuannya tuah kato itu? Nah, tujuannya tuah kato itu adalah untuk mengetahui maksud dari kato itu. Maka ataupun hikmah dari kato itu. Misalnya kita mulai yang pertama adalah kato rajo itu kato melimpahan. Nah, itu. Apa maksudnya di situ? Bahwa sifat rajo itu pasti inyo akan memberikan titah atau memberikan sebuah perintah. Maka kato rajo kato melimpahkan. Berarti inyo memberikan instruksi kepada bawahannya misalnya. Maka itu hukum dasarnya, tidak bisa kita ubah. Maka tuah kato rajo kato melimpahan. Kemudian kato pengulu kato balipe. Kato pengulu adalah kato balipe. Bakok disampaikan pada itu bahwa pada dasarnya pengulu itu mengecek selalu bakiasan bermakna. Berarti iduknya pengulu itu dirintang pituah. Bahwasanya kato-kato yang disampaikan itu tidak tembak langsung, tapi bermakna. Maka selalu berhakikat belipek-lipek. Nah, itu yang kedua. Kato pengulu, kato belipek. Kemudian kato alim, kato hakikat. Bakok pada itu alim tuh bisa dikatakan orang yang punya ilmu. Kalau di Minangkabaunya mungkin barangkali codek pandainya. Maka katonya selalu berhakikat. Yang disampaikannya itu pernah yang inti-inti daripada agama. Nah, maka kato alim hakikat. Kemudian kato bahasa tu kato mardeso. Itu mardeso tu. Jadi bahasa tu beko ada misalnya disampaikan orang bahasa ompek balai, rajo bahasa misalnya. Jadi kato yang disampaikan tu membawa ketenangan, kenyamanan. Itu inti katonya, hakikat katonya itu, manfaatnya itu. Itu hikmah yang diambil dari orang tu. Jadi tuah kato tu tergantung sia orangnya, apa posisi jabatannya. Kato rajo, kato memerintah misalnya. Kemudian kalau orang tua, ini kan orang tua tuh. Kato orang tua, katonya menyelesai. Kalau ada terjadi kini orang tua yang tidak menyelesai, membuat koruah dalam kampung, berarti tidak sesuai aja hakikatnya. Posisinya tidak sesuai aja. Maka disiko kato orang tua tu katonya menyelesai. Siapapun itu, tua kampung, tua nagari, tua dalam rumah, tungganai. Ya hendaknya menyelesai. Kusuitnya menyelesai koruah dan pembajannya. Nah, itu hikmah di balik itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kato orang bijak tu kato mengalah.
Mengalah tuh bukan berarti awak takut. Dalam artian awak tuh hendak membuat koruh dalam kampung misalnya. Bijaksana. Berarti hendak menentang awak. Menentang tuh bisa awak ditahan bandiang, bona ditahan bandiang. Berarti hendak bona surang, hendak bona adik awak sah. Maka itu kata orang bijak tuh kata mengalah. Kemudian kalau selanjutnya kalau kata orang pandai bermakna. Itulah kalau awak mengecek je orang pandai itu ya bawa makna yang dikecekannya tuh. Bukan sembarang rundiang. Selalu bamisa bayi barat. Bakecek orang serupa santan ditangguli. Kalau awak mengecek je orang cerdik tu ya manih. Sojuk awak menongah. Anjalai pamaga koto tumbuh serumpun jalung gundi. Kok pandai bakato-kato ibarat santan ditangguli. Itulah kira-kira orang pandai itu mengecek. Kalau santan besuai tangguli itu bakecek orang yo lomak manih. Lomak manih gamaknya sadang. Bak raso pisang masak. Mungkin itulah kata-kata orang pandai. Tagih awak menongah. Kemudian kalau kata orang muda tu basi manih awak. Jangan awak mau riak basi koreh dado. Itu ndak boleh. Maka kalau orang muda tu elok basi manih awak berundiang. Apalagi awak datang ke rumah orang ataupun negeri orang. Maka seandainya beko orang tersinggung berarti itu mulai dari awak. Itulah yang membuat bala dalam kampung. Awak datang ke negeri orang, awak pakai azas konkordansi misalnya. Jadi itu negeri orang awak inginlah berkuasa di situ. Itu sifat-sifat Belanda aja pakai baru. Maka itu harus kita hindari. Walaupun Belanda lama menjajah awak, tapi azas-azasnya tuh sebaiknya awak tinggalkan. Karena azas-azasnya sifatnya mimpi. Itu sifat-sifat buruk dan sampai kini masih kadang-kadang kita pakai. Azas memakai aturan dan tidak tepat yang seharusnya kita hindari. Kemudian kata penggawa, kata penghubung. Penggawa itu apa? Penggawa, pegawai. Itu bahasa-bahasa kerajaan yang diadopsi kini itu. Jadi kata penggawa itu, pegawai itu katanya menghubung. Informatif. Kalau awak jadi pegawai kan model itu sebagai pelayan. Jadi awak sebagai penghubung di situ. Kemudian selanjutnya adalah kata dubalang. Dubalang ku baa katanya. Dubalang ku ya agak mendoreh sekate. Model itu dari bajunya lah mencontohkan. Biasanya dubalang ku berbaju sirah. Istilahnya kalau sirah tu berani karena bona, takut karena salah. Kalau malinnya memegang kitab, dubalangnya memegang korih misalnya, tombak. Berarti yang dipegang dubalang tu agak senjatanya agak-agak tajam. Memegang pedangnya kalau dubalang, korih ya pengulu misalnya. Maka di situ disimpulkan dubalang tu mendorehnya, korehnya, jadi pengawalnya misalnya. Tapi korehnya tu dalam koridor bona. Bona berdiri sendirinya menurut aluan dan jopatu. Itu koridor ukurannya. Berarti ukur jangkaunya itu bona berdiri sendirinya. Kalau perempuan apa kata? Kalau perempuan katanya merondah. Kok menyawak di ilia-ilia, mandi di bawah-bawah. Tak boleh Pak montak sekali, meninggi sekali, maka tak boleh. Apalagi pedusi. Pedusi itu sifatnya sifat ramu-ramu, elok dipandang. Tagih Pak menengok. Mungkin bahasa orang kini good looking ya, elok dipandang. Tagih Pak mandang. Maka mungkin itulah yang harus dipakai dek pedusi itu, makanya bakato marondah. Kemudian yang terakhir adalah kalau kata orang banyak kata begalau. Itu pasti itu. Kini pasti kita menengok itu fenomena mode itu tuh sangat banyak kini, apalagi didukung dek media online, media cetak, Instagram, Facebook, Twitter. Kata orang banyak tuh kata begalau.
apalagi yang ndak joleh informasinya, maka berita-berita yang beredar tu pasti bagalau, beda-beda. Nenyak mengeceannya hilang petang, nenyak ngeceklah basuwo, nenyak keceannya tersangkut. Maka kata orang banyak tu kata bagalau. Maka supaya mendapat kebenaran yang hakiki itu ya datang ke sumber utama, ke pihak terkait. Maka itu kuncinya nomor 2 boleh ko. Kata orang banyak tu kata bagalau, maka harus cari tahu dulu kebenarannya tu. Maka disitulah terjadinya sebab-sebabnya terjadi fitnah, barangkali adu domba. Maka itu salah satu sebab kemerosotan umat. Maka di Minangkabau kita dibatehi dengan itu. Supaya jangan terjadi kata bagalau tu, maka dicarilah. Disawu ayah ke ilia, nonjonih dibawa pulang. Itu nunggu disampaikan. Kok mengoruk sabi garuang, mawai sabi raso. Labih gawangnya, labih lubangnya itu baru bentik mengoruk itu labih. Lah diawai sabi raso, lah dapik nambona itu yang disampaikan. Jangan kata orang banyak aja. Barangkali itu pada hari ini tuah kata yang kita sampaikan. Ada 2 boleh tuah kata. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kesadonya, terutama bagi yang mau menyampaikan. Kalau tidak joleh, beko mau sampaikan di deskripsi di bawah. Barangkali itu terbaca budinan bukan mau bagi kita kesadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.